Setelah dilakukan penyelidikan, warga yang main hakim sendiri akhirnya diamankan Polres Tabanan. Ada 5 warga yang ditetapkan sebagai tersangka, yang diduga menghajar dan menyeret terduga pelaku inisial KD dari Desa Sidatapa, Buleleng hingga meninggal dunia. Yang dapat saya sampaikan tentunya saya sedang menghadapi peristiwa kehilangan yang sangat berat, kan tentunya seperti itu. Berapa mulai Pendampingan. pendampingan? Oke. Kami tadi mulainya dari pagi ya, kurang lebih sih jam 10 pagi sih kami sudah mulai. Berapa Ini jam? pendampingan kurang lebih kami sekarang hampir 2 jam ya. Kurang lebih kami di sini. Siapa aja yang diberi pendampingan? Tadi kami memberikan pendampingan sama anak dari saat ini korban tentunya, dengan anak-anaknya yang usianya SMK dan SD. Dua-duanya Ya, dan ibunya juga sih. Untuk ibunya kami lebih banyak wawancara mendalam aja. Kira-kira kondisi psikis korban saat ini? Anak-anaknya. Keluarga korban. Oke, kalau dari saya sendiri yang dapat saya sampaikan saat ini saya selaku psikolog UPTD PPA di Soski 3A. Kami hanya saat ini melalui asesmen yang sesuai dengan prosedur, dengan tempat juga yang saat ini agak sedikit sulit ya yang bisa kami kondisikan. Jadi kami lebih banyak dengan asesmen wawancara. Yang dapat saya sampaikan tentunya anak sedang menghadapi peristiwa kehilangan yang sangat berat, kan tentunya seperti itu. Sehingga respon emosionalnya cukup lumayan. Lumayan dalam sisi adalah ada beberapa hal, yaitu trauma psikis tentunya. Tapi sesuai dengan hasil wawancara tadi, lumayan bisa kami dampingi, sudah mulai bisa bercerita tentunya. Hanya ada beberapa dampak yang saat ini masih, yaitu seperti gangguan kecemasan, terus gangguan tidur yang muncul. Tadi kami lebih banyak terkait melindungi rasa aman. Melindungi rasa aman itu seperti apa? Dengan melakukan pendekatan psikologis sih lebih tepatnya. Kami menggunakan beberapa media, karena dengan kondisi yang seperti ini kami dengan media menggambar, karena ada anak yang memang masih usianya di bawah, yaitu SD. Jadi lebih enak pendekatannya dengan seperti itu. Karena kalau misalnya kami menggunakan wawancara mendalam agak sedikit sulit bagi kami. Kalau dari 3 yang didampingi, yang paling trauma yang mana, Mbak? Kalau dibilang paling trauma, semuanya pasti tentunya trauma, Pak. Karena yang namanya kehilangan orang tua secara mendadak kan pasti traumanya tiba-tiba ya. Yang awalnya memang selalu didampingi orang tuanya, dikasih bekal, contohnya seperti itu, tiba-tiba kehilangan sesuatu itu kan pasti trauma. Saat ini yang kami bisa dapati selaku psikolog, kami cuma bisa dengan lingkungan seperti ini melindungi rasa amannya dulu. Oke. Rasa aman dan memastikan bahwa kondisinya saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Dan pendampingan emosional dengan pendekatan konseling aja sih. Kalau pendampingannya sendiri, apakah nanti akan berlanjut lagi mungkin? Butuh berapa lama? Oke, kalau dibilang butuh berapa lama, kalau sekali kan tentunya nggak bisa ya. Kami akan kami lebih melakukan pendampingan berlanjut. Nanti kami akan kondisikan lagi terkait kondisi anaknya juga, dan kondisi lingkungannya juga nanti akan seperti apa. Ibu, yang bikin trauma selain karena ayahnya sudah meninggal, apakah anak ini sempat menonton video yang beredar di sosial media itu nggak? Pastinya iya, karena banyak beberapa, kan kita nih kan sekarang dengan maraknya media sosial kan, apa-apa semua pasti bisa menjadi wartawan, tentunya kan seperti itu. Pasti ada beberapa hal yang seperti itu yang membuat anak pasti melihat juga di medsos, terus beberapa pertanyaan via WhatsApp segala macam. Tentunya pasti ada hal yang tidak terduga, bukan dari anaknya juga, dari lingkungan sosial pun juga sama, dari ekosistem lingkungannya juga. Ada imbauan mungkin untuk warga, kan ini digunakan nih video-video waktu pengeroyokan itu untuk mencari apa ya, Viewer gitu. video anaknya juga. Saat ini mungkin terkait itu bukan kapasitas saya ya untuk berbicara. Saat ini mungkin saya lebih terkait pendampingan psikis anak. Saya juga tidak bisa memaparkan sedetail bagaimana asesmen kami, karena kan kami juga melindungi sesuai dengan undang-undang anak.
Kami saat ini fokusnya UPTD PPA di SOS P3A Kabupaten Buleleng. Kami saat ini berfokus pada anak rasa aman dulu, dan gimana caranya anak bisa melakukan aktivitasnya setelah hal ini. Kan pasti ada hari esoknya kan. Pasti lingkungannya juga tidak seramai ini, pasti kan tiba-tiba muncul rasa itu. Jadi kami memadai terkait untuk kedepannya aja anak seperti apa nanti. Tadi dalam wawancara apakah ada kalau keluarga korban yang ditinggalkan ini sering nangis ketika malam kayak gitu? Tentunya ada beberapa dampaknya sudah tadi saya sebutkan, yaitu dampak gangguan tidur. Tentunya di jam-jam subuh mungkin terbangun kan dengan situasi lingkungan yang sunyi kan, pasti beberapa hal ingat bapaknya, atau mungkin di saat ada sembahyang sesajen tentunya. Kalau kita di Bali seperti itu, ingat lagi dengan bapaknya. Pada pagi hari akan berangkat sekolah mungkin biasa dikasih bekal, ingat lagi, tentunya seperti itu. Tapi kami sebagai psikolog pendampingan, yaitu yang kami lakukan tadi dengan konseling pendekatan gitu. Makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.